Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده شهادة تنجينا يوم القيامة. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas nikmat-Nya dengan memperbanyak ucapan alhamdulillah. Setiap kali kita merasakan bersyukur atas apa yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita, kemudian kita ikuti rasa syukur kita dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Ta'ala catat kita sebagai daripada orang yang nantinya berhak mendapatkan syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemarin kita sudah membahas perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. InsyaAllah pertemuan kali ini kita akan membahas perkara-perkara yang membatalkan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi wa bi asrari qadarin amin radhiyallahu ankum. Kemarin telah disampaikan perkara yang membatalkan pahala puasa. Yang pertama riba, yang kedua namimah. Riba itu membicarakan keburukan saudara kita. Namimah itu mengadu domba antara dua orang agar terjadi fitnah. Kemudian al-kadzib yaitu berbohong, mengabarkan sesuatu kabar yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Kemudian an-nadhru lima yahrumu aw lama yahillu bi syahwatin, yaitu memandang sesuatu yang diharamkan dengan penuh syahwat. Kemudian yang kelima yaminul kadzibah, yaitu bersumpah palsu. Dan yang terakhir qauluz zur wal fuhsy wal amalu bih, yaitu perkataan-perkataan tercela, perbuatan-perbuatan tercela, perkataan-perkataan keji dan perbuatan-perbuatan keji. Nah, dari 6 ini perkara yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Dan ada perkara yang membatalkan puasa. Kalau perkara membatalkan puasa, batal pahalanya, tapi nggak punya kewajiban mengqadha puasanya. Nah, kalau batal puasanya, batal pahalanya, juga punya kewajiban mengqadha puasanya. Perkara yang membatalkan puasa ada 8. Pertama, ar-riddatu wa hiya qat'ul islam bi niyyatin aw qawlin aw fi'lin walau kanat riddatu lahdatan wahidatan. Murtad, keluar dari agama Islam dengan niatan atau perkataan atau perbuatan, sekalipun murtadnya hanya sesaat saja. Ini bisa membatalkan pahala seseorang, pahala puasa seseorang. Misalnya contoh, dia dalam keadaan puasa, kemudian ngobrol, terkata oleh dia, oh saya nggak percaya neraka. Wah, ini perkataan murtad. Seketika itu maka dia mesti bersyahadat ulang. Dan bagaimana dengan puasanya? Puasanya batal. Murtad itu dibagi 3. Yang
Pertama murtad qauli, perkataan, murtad fi'li, perbuatan, murtad aqaid, yaitu niat atau keyakinan. Kalau seseorang dalam keadaan puasa melakukan perkara-perkara yang akan membuatnya murtad, maka bisa membatalkan puasanya. Kemudian yang kedua, al-haidu wan nifasu wal wiladatu walau lahdatan minan nahar. Haid, nifas, melahirkan sekalipun hanya sesaat. Perempuan dari pagi, dari subuh dia sudah puasa, menjelang berbuka 5 menit lagi mau buka, kapan dia ke kamar mandi ternyata didapatkan dia haid, maka bagaimana puasanya? Batal. Jadi kalau seseorang mengalami haid, nifas, melahirkan sekalipun hanya sesaat saja. Misalnya contohnya sesaat ini begini, menjelang zuhur dia cek ternyata keluar darah haid. Menjelang asar dia cek lagi ternyata udah nggak keluar lagi. Artinya keluar darahnya kan ini zamannya, waktunya haidnya perempuan itu kan sesaat, satu hari 1 malam, dan paling lamanya 14 hari. Nah, kalau nifas itu hanya setetes, dan paling aglamnya itu 40 hari dan paling lamanya 60 hari. Ini bagaimana kalau seseorang mengalami haid dan nifas hanya sesaat saja. Setelah itu dia enggak keluar lagi itu darah. Sekalipun enggak keluar lagi itu darah, tetap membatalkan puasanya. Kemudian yang ketiga, al-mufattiru as-salis al-junun walau lahdatan. Gila sekalipun hanya sesaat. Gila ya. Dari pagi dia waras, menjelang zuhur gila. Gilanya nggak lama, cuma setengah jam katanya. Sadar lagi ya. Bagaimana puasanya? Batal. Sekalipun gilanya hanya sesaat. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, al-ikhma was-sukru. Idza amma jami'an nahar wa amma idza afaqa walau lahdatan wahidatan sahha shaumuhu wa huwa al-mu'tamad inda rabbih. Ayan atau mabuk. Ayan atau mabuk. Ada seseorang, kalau sekiranya dia ayannya sepanjang hari, maka batal puasanya. Atau mabuknya sepanjang hari, maka batal puasanya. Tapi kalau dia ayannya hanya sesaat saja, ayan langsung sembuh, kata Imam Romli, tetap sah puasanya. Yang batal ini ayan atau mabuk sepanjang hari, sepanjang hari. Punya penyakit ayan, kejang-kejang, ditungguin. Jangan katakanlah kejang-kejangnya jam 8, jam 9 belum sembuh, jam 10 terus berlanjut sampai zuhur. Bagaimana puasanya? Batal. Kenapa? Karena ayannya sepanjang hari, bukan sesaat. Yang nggak membatalkan puasa ayan atau mabuk yang bentuknya hanya sesaat saja. Atau misalnya mabuk mencium aroma, misalnya parfum, dia cium, keliang-keliang dia. Kalau dia mabuknya cuma sesaat saja, itu nggak membatalkan. Tapi kalau sepanjang hari dia mabuk, maka itu juga bisa membatalkan puasanya. Kemudian yang berikutnya, al-jima' idza jama'a 'amidan 'aliman bitahrimi mukhtaran batala shaumuhu wa idza afsada shaumuhu fi ramadan yawman kamilan bijima'in tamin athimin bi-shaum tartabu alaihi khamsatu asya. Yang berikutnya jima', melakukan hubungan suami istri. Ini di bulan Ramadan dia lakukan hubungan suami istri. Nah, kalau dia lakukan hubungan suami istri ini dengan sengaja, maka bisa membatalkan puasanya. Bagaimana kalau nggak sengaja? Ya nggak batal. Karena gini, dia nggak nyadar, lagi ini sama-sama nggak nyadar kalau dia puasa. Ngajakin ke kamar,
selesai melakukan hubungan suami istri baru sadar kalau puasa sudah rezeki kayak makan. Tapi jangan dilanjut. Udah. Jadi gitu. Ini jadi gitu. Kalau jimanya dengan sengaja batal. Tapi kalau jimanya dengan tidak sengaja maka tidak batal. Tapi kalau ada seseorang melakukan jima di bulan Ramadan dibarengi dengan mengetahui haramnya berjima di siang hari Ramadan, itu dia kena hukum. Kena hukuman. Baginya mendapatkan 5 hukuman. Yang pertama lahukul ismi, tentu dia mendapatkan dosa. Kemudian yang kedua wujubul imsak, dia sekalipun batal puasanya tetap dia harus menahan diri dari makan dan minum sampai waktu maghrib. Kemudian yang ketiga wujubul ta'zir, mesti dapat peringatan atau pendidikan dari hakim. Pendidikan maksud dari hakim ini pendidikan dari ketua kampung setempat atau guru setempat. Kemudian yang keempat wujubul qadha, dia wajib membayar qadha. Dan yang terakhir wujubul kafaratul uzma, wajib dia membayar denda yang besar. Nah, adapun bagi orang yang melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan sekaligus mengetahui haram melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan, maka dia mesti kena hukuman dari Allah. Tadi 5 ya hukumannya. Dan yang terakhir dia harus membayar kafarat. Kafarat ini adalah penebus. Dosanya bisa dihapus dengan catatan dia melakukan kafarat atau menebusnya dengan denda. Denda pertama dia mesti membebaskan seorang budak. Nah, sekarang sudah nggak ada zaman perbudakan. Maka loncat ke yang kedua, siyamu syahraini mutatabi'aini, dia mesti berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, makanya dia dekat-dekat ini. Kalau mau malamnya, kalau siangnya haram. Bukan cuma membatalkan puasa, tapi haram. Ini haram ini. Kalau dia tahu haramnya melakukan hubungan suami istri di siang Ramadan, kena hukuman. 5 ini hukuman dia. Pertama dosa, kedua dia harus jaga tahan diri sampai menjelang maghrib, Nah, yang berikutnya harus mendapatkan pendidikan tentang keharamannya melakukan hubungan suami istri di siang Ramadan. Kemudian wajib qadha, dan yang terakhir membayar kafarat. Pertama membebaskan budak, kafarat. Enggak ada budak, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, kalau enggak mampu juga berpuasa 2 bulan berturut-turut, baru yang ketiga it'amu sittina miskina likulli miskin mud, memberi makan 60 orang miskin, dan setiap satu orang miskinnya 1 mud. 1 mud itu kurang lebih setengah kilo, hampir 60 gram, setengah kilo ya. Tapi dia nggak boleh loncat ke yang ketiga sebelum dia menjalani yang kedua dulu. Dia coba dulu berpuasa 2 bulan, dan itu harus berurutan. Misalnya puasa dia dapat 40 hari batal, ngulang lagi dari awal. Coba lagi awalnya dapat 50 hari batal, ngulang lagi dari awal. Kalau sekiranya dia udah nggak mampu lagi berpuasa 2 bulan berturut-turut, baru dia loncat ke alternatif yang ketiga, hukumannya yaitu memberi makan 60 orang miskin, 1 orang miskinnya 1 mud. Itu kalau dia melakukan jima 1 hari. Kalau dia melakukan jimanya 2 hari, tinggal kaliin. Maka amannya siang Ramadan, kalau kira-kira nggak bakal ketahan, ya jauh-jauh dari biar kenapa? Karena
Ini berlaku ya, karena melakukan hubungan suami istri di siang Ramadan itu berlaku ya, bagi yang puasa dan yang tidak puasa juga. Kalau dia puasa batal, ya, kalau dia tahu haramnya sekaligus kena hukuman. Terus bagaimana kalau yang memang nggak puasa? Dia dapat hukuman. Cuman ini berlaku bagi orang yang tahu ya, tentang keharamannya. Bagaimana kalau nggak tahu? Dulu sering Ustaz. Emang dasarnya nggak puasa. Dekat-dekat bini melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan. Nggak tahu bagaimana. Ya sudah taubat. Dan ini hukuman ya, berlaku bagi yang laki. Ya. Kalau yang perempuan nggak berlaku. Ya. Laki yang ini berlaku hukuman untuk yang laki. Bagaimana dengan istri nggak berlaku? Kenapa? Istri mau pasrah. Namanya tidak yakin ya. Nah makanya di dalam kitab dikatakan wa tajibu hadzal kafarah 'ala ar-rajuli la 'ala al-mar'ah. Maka wajib kafarat ini hukuman ini apa? Hukuman diterimanya taubatnya seseorang melakukan keharaman melakukan hubungan suami istri di siang Ramadan berlaku untuk laki. La 'alal mar'ah, enggak berlaku buat yang perempuan. Paham ya? Nah itu yang kelima ya. Ayat kelima ini benar-benar yang dijaga. Kalau bisa jangan sampai melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan. Kemudian yang berikutnya as-sadis usulul aini min manfadhi mabtuan ilal jub. Masuknya sesuatu dari lubang-lubang yang terhubung ke kerongkongan. Lubang mulut, lubang hidung, sama lubang telinga. Adapun lubang mata, ya, ini ikhtilaf. Ada yang mengatakan juga bisa membatalkan, ada yang mengatakan enggak membatalkan. Yang jelas, ya, 3 lubang yang terhubung ke kerongkongan, lubang mulut, lubang hidung, sama lubang telinga. Maka istinsyak wal madmadah, istinsyak itu masukkan air ke rongga hidung ketika puasa atau kumur-kumur ketika puasa, itu hukumnya bukan sunnah tapi makruh. Ya. Jadi kalau puasa nggak usah kumur-kumur, nggak usah ini apa, masukkan air ke rongga hidung. Kenapa? Makruh hukumnya. Terus bagaimana? Kalaupun memang ini apa, cuma basahin bagian luarnya saja. Ya. Basahin dalam kondisi itu mulut tertutup, ambil, nggak masuk ke mulut ya. Kalau puasa makruh bukan sunnah. Gitu juga istinsyak, masukkan air ke rongga hidung, jangan digini. Cukup ambil, basahin bagian luarnya saja. Itu kalau dalam kondisi sedang berpuasa. Nah kalau sampai masuk air ya, ke rongga hidung atau ke mulut ya, atau ke lubang telinga, itu bisa membatalkan puasa. Sekali lagi jika dalam keadaan sengaja. Nah begitu juga termasuk masuknya sesuatu yang terhubung ke lambung ya. Masuk lewat lubang dubur sama lewat lubang dubur atau dubur. Buang angin ya, di dalam air itu bisa membatalkan puasa. Atau buang air kecil di dalam air itu bisa membatalkan puasa. Pagi-pagi mandi laut, kencing, itu bagaimana dalam kondisi puasa? Batal puasanya. Kenapa? Walamma fatahu, ketika lubang tadi kebuka mengeluarkan air sini atau mengeluarkan angin, itu kan terbuka. Dan ketika dia kebuka, narik ada peluang air itu untuk masuk. Nah ini bisa membatalkan puasa kita. Maka kalau ada yang suka berenang ya, atau suka mandi di laut, usahakan jangan buang angin ya, atau buang air kecil di dalam air karena bisa membatalkan puasa. Nah, terus di sini ada sedikit permasalahan tentang ibroh, suntik. Bagaimana suntik ketika puasa?
Tapi waktunya sudah habis ya. Kita cukupkan, kita lanjut di pertemuan yang akan datang tentang bagaimana hukum suntik ketika berpuasa di pertemuan yang akan datang insyaallah. Kita cukupkan kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan duduknya kita dalam majlis ilmu ini Allah Ta'ala jadikan pahala bagi kita, ampunan atas dosa-dosa kita. Allah mudahkan setiap urusan kita, Allah kabulkan setiap hajat kita, Allah berkahi umur kita, keluarga kita, harta kita di bulan Sya'ban, dan Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.